everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia Khairunisa, mahasiswi Universitas Sehati Indonesia, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro yang berjudul Uang dan Lembaga Keuangan. Yuk, mari kita simak. Pengertian uang dari beberapa ahli. Yang pertama, Roger Leroy Mill tahun 1985 mengemukakan uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum dalam suatu perekonomian oleh para penjual dari barang-barang dan jasa-jasa yang dijualnya dan oleh kreditor sebagai pembayaran piutangnya. Menurut Dr. Andes Emanuelang mengatakan bahwa uang merupakan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar. Menurut Dr. Andes Eke Syamsuddin Jafar mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran atau penukaran barang-barang dan jasa-jasa, alat untuk pembayaran utang, alat untuk menabung atau akumulasi kapital, dan merupakan bagian dari kekayaan. Bagaimana sih sejarah uang? Yang pertama, sebelumnya ada uang kertas, yaitu adanya barter. Sebelum mengenal uang, masyarakat kuno melakukan barter atau pertukaran barang. Apabila memerlukan sesuatu, diperkirakan sistem barter muncul pada zaman Neolitikum atau masa bercocok tanam. Yang kedua, uang komoditi. Kelemahan sistem barter memunculkan sistem uang komoditas. Uang komoditas terdiri dari benda-benda yang dimiliki nilai atau kegunaan seperti emas, perak, tembaga, garam, rica, teh, kerang, sapi, dan barang-barang lain yang bernilai bagi semua orang. Nah, lanjut nih ke uang logam. Menurut sejarah, uang logam digunakan sejak sebelum 2000. Namun standarisasi dan sertifikasinya baru dilakukan dalam sekitar abad ke-7. Logam yang diumumkannya digunakan sebagai uang adalah emas dan perak. Nah, muncullah uang kertas. Uang kertas pertama kali dikembangkan pada era dinasti Tang di Cina pada abad ke-7. Sejak itu, penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Setelah perkembangan di Asia menggunakan uang kertas, juga mulai marak di Eropa saat Marco Polo mulai mengenaikannya di sana selama 13 abad. Menggunakan uang kertas yang semakin marak keseluruhan di dunia membuat pencetakan uang logam dibatasi pada nilai yang lebih rendah. Apa sih fungsi uang? Yang pertama, sebagai alat tukar, satuan hitung, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan, sebagai alat pembentukan modal, sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai. Beberapa istilah uang. Yang pertama, inflasi, deflasi, devaluasi, revaluasi, apresiasi, depresiasi, scenario. Jenis uang. Yang pertama, uang kartal, uang fisik dalam bentuk koin dan uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral. Contohnya rupiah, dolar, dan euro. Yang kedua, uang giral, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer elektronik. Yang ketiga, uang elektronik, bentuk uang digital yang disimpan di perangkat elektronik seperti kartu pembayaran, dompet digital, atau aplikasi pembayaran digital. Yang keempat, uang logam. Yang kelima, uang kertas. Yang keenam, uang lokal. Yang ketujuh, uang regional. Yang kedelapan, uang internasional. Yang kesembilan, uang bernilai penuh.
Yang ke-10, uang tidak bernilai penuh. Nilai uang ada 4 nih. Yang pertama, nilai intristik. Nilai atau harga yang dinyatakan dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Yang kedua, nilai nominal. Nilai uang yang tercantum atau tertulis pada uang kertas atau uang logam. Yang ketiga, nilai internal. Nilai uang yang diukur berdasarkan kemampuannya untuk ditukar dengan barang maupun jasa. Yang keempat, nilai eksternal. Nilai uang yang diukur berdasarkan kemampuannya untuk ditukar dengan mata uang asing. Apa sih lembaga keuangan itu? Yuk, mari kita simak. Menurut SK Menkeu RI No 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dibagi berapa sih lembaga keuangan? Yang pertama, ada bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Yuk kita lanjut ke pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan atau bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank yang beraktivitas secara konvensional atau syariah dan memberikan jasa perbankan secara umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang melakukan kegiatan perbankan di luar jasa lalu lintas pembayaran. BPR memiliki jangkauan kegiatan usaha yang lebih sempit daripada bank umum. Apa sih lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank atau LKBB adalah lembaga yang melakukan kegiatan keuangan di luar sektor perbankan konvensional. LKBB menawarkan sebagai layanan keuangan seperti asuransi, pembayaran, dan penggadaian. Jenis-jenis non-bank. Lembaga keuangan non-bank di Indonesia memiliki beberapa jenis, diantaranya 1. Pegadaian, pasar modal, koperasi, simpan pinjam, perusahaan modal Fintura, perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, reksadana, perusahaan fintech. Sudah selesai nih materi yang saya jelaskan, semoga cukup jelas ya dan cukup dimengerti. Terima kasih, thank you for watching. Kata-kata terakhir nih, rayalah kesuksesan walau banyak rintangan. Bye bye.